Universitas Kusuma Husada. Sekarang saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang bayi baru lahir pada ibu yang baru bersalin. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Bu ya, sudah melahirkan adik secara normal. Alhamdulillah semuanya sehat dan dilancarkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Bida Meiza yang bertugas pada pagi hari ini. Sekarang saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi tentang bagaimana merawat bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, sekitar 5 menit atau 10 menit ya Bu. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu, saya sudah mencuci tangan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari pendidikan tentang cara merawat bayi baru lahir ya Bu ya. Tujuannya gimana agar Ibu paham bagaimana setelah Ibu pulang nanti bagaimana cara merawat bayi dengan baik dan benar sehingga bayi tumbuh optimal dan tumbuh dan berkembang secara baik. Gitu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ASI ya. Makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. ASI diberikan pada bayi usia 0 baru lahir sampai usia 6 bulan. Itu hanya ASI saja Ibu ya, jangan diberikan susu yang lain. Kemudian susui bayi sesering mungkin, minimal 8 kali sehari gitu ya Bu ya. Kemudian sehingga kalau kita susui bayi sesering mungkin, produksi ASI Ibu juga akan semakin lancar gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kehangatan bayi ya. Yang pertama, letakkan bayi di tempat yang kering dan hangat ya. Kemudian jaga suhu ruangan tetap hangat. Ibu boleh atur AC 37 atau 37,5 gitu ya Bu ya. Suhu yang hangat, jangan terlalu dingin. Kemudian boleh pakaikan bayi pakaian yang hangat seperti topi, kemudian sarung tangan, sarung kaki, selimut ya yang kering dan bersih dan juga hangatnya untuk menghangatkan si bayi. Kemudian ganti popok bayi apabila basah ya. Apabila basah popoknya kemudian selimutnya basah, boleh segera diganti. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara merawat tali pusat. Yang pertama, apabila sebelum Ibu perawatan tali pusat, Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tali pusat bayi, puntung tali pusat itu dibiarkan saja Bu, tidak usah ditutup, tidak usah diberikan lotion atau minyak atau rempah-rempah, itu tidak perlu ya Bu ya. Jadi dibiarkan terbuka, kemudian tidak usah ditutup. Setelah itu apabila tali pusatnya terlihat kotor, itu Ibu boleh bersihkan dengan kain yang bersih dengan cara dibasahi kainnya menggunakan air matang gitu ya Bu ya, air DDT atau air matang, kemudian dioles-oles ditap-tap gitu ya Bu ya di tali pusatnya sampai bersih. Tanda bahaya infeksi tali pusat itu tampak kemerahan di sekitar tali pusat, kemudian ada nanah, kemudian juga berbau. Ya, apabila ada tanda infeksi tali pusatnya, itu bisa segera membawa adik ke fasilitas kesehatan Bu. Kemudian bagaimana cara mengukur suhu bayi? Mengukur suhu bayi bisa menggunakan termometer ya. Suhu normal bayi di atas 36,5, di bawah sampai 37,5 ya. Kemudian tanda bahaya bayi, apa sih tanda bahayanya? Yang pertama, bayi tidak mau menyusu ya, bayi tidak mau menyusu, kemudian bayi kejang
kejang-kejang, kemudian bayi merintih ya. Setelah itu bayi itu diam saja ya, bayi diam saja, bergerak kalau diberi rangsangan saja ya. Kemudian suhu bayi terlalu dingin ya, terlalu dingin di kaki bayi, terlalu dingin, kemudian suhunya di bawah 36,5. Kemudian suhu bayi demam, itu juga tanda bahaya ya Bu ya. Misalnya suhu bayi di atas 37,5 ya, atau di atas 38, bahaya ya Bu ya. Kemudian nafas bayi terlalu cepat di atas 60 kali per menit, dan juga nafas bayi terlalu lambat juga tanda bahaya ya. Nafas bayi di bawah 30 kali per menit, kemudian tarikan nafas bayi yang terlalu dalam. Saya seperti tarikan nafas di dinding dadanya terlihat terlalu dalam, seperti menarik nafasnya terlalu dalam gitu ya Bu ya. Kemudian bayi terlihat kuning, jadi telapak tangan, telapak kakinya terlihat kuning. Kemudian bayi diare, terus tanda infeksi tali pusat tadi juga merupakan tanda bahaya ya, seperti kemerahan di dinding di sekitar perut ya, di sekitar tali pusat itu terdapat kemerahan, ada nanah kemudian berbau, itu tanda bahaya. Apabila ada salah satu tanda bahaya tadi, itu bisa membawa adik ke fasilitas kesehatan seperti itu ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga Ibu dan